Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah penyebaran atau distribusi elektron di kulit-kulit atom. Nah, konfigurasi elektron bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, konfigurasi elektron secara teori atom Bohr, dan yang kedua, konfigurasi elektron secara teori mekanika kuantum. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Untuk konfigurasi elektron secara teori atom Bohr, jumlah maksimum elektron, Ibu tulis ya. Jumlah maksimum elektron yang bisa menempati setiap kulit harus memenuhi rumus 2n kuadrat. Jika n ini adalah kulit atom, dimulai dari kulit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya, maka jika kulit pertama, jumlah elektron maksimumnya adalah 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2 elektron. Jika n-nya sama dengan 2 atau di kulit kedua, maka jumlah elektron maksimalnya itu adalah 2 dikali 2 kuadrat atau sama dengan 8 elektron. Di kulit ketiga, jumlah elektron maksimalnya akan 2 dikali 3 kuadrat atau sama dengan 18 elektron. Di kulit keempat, jumlah elektron maksimalnya adalah 2 dikali 4 kuadrat sama dengan 32 elektron, dan seterusnya. Nah, bagaimana aplikasinya dalam contoh atom? Misal, diketahui Na memiliki nomor atom 11. Artinya, jumlah elektron yang dimiliki oleh Na adalah 11. Bagaimana konfigurasinya secara teori atom Bohr? Nah, di kulit pertama akan terisi sebanyak maksimal 2 elektron ya. Jadi akan terisi sebanyak 2. Di kulit kedua, di sini akan terisi maksimal 8 elektron. Nah, ternyata baru 10 elektron yang terdistribusikan. Masih ada 1 elektron lagi. Nah, yang 1 elektron lagi akan menempati kulit ketiga. Nah, anak-anak, 1 elektron yang menempati kulit ketiga, atau ini disebut dengan kulit paling luar ya, karena tidak ada lagi kulit setelah kulit ketiga untuk atom Na. Maka elektron yang menempati kulit terluar ini kita sebut sebagai elektron valensi. Dan kulit ketiga ini kita sebut sebagai kulit valensi. Itu. Bagaimana dengan contoh yang lain? Misal, kalsium atau Ca dengan nomor atom 20. Maka di kulit pertama akan terisi sebanyak 2 elektron. Di kulit kedua akan terisi sebanyak 8 elektron. Nah, sudah 10 elektron di sini yang terdistribusi ya. Berarti sisanya 10 lagi nih dari 20. Tetapi anak-anak, di kulit ketiga ini tidak boleh kita isikan langsung 10. Ini tidak boleh. Gitu ya. Jadi, berapa harusnya? Dia mengikuti jumlah elektron di kulit sebelumnya. Karena di sini angka 18 belum terpenuhi. Ya, jadi sekali lagi kalau angka 18 belum terpenuhi, jangan dulu dituliskan semua sisanya. Tapi kita tulis sesuai dengan jumlah elektron di kulit sebelumnya, yaitu 8. Nah, sisanya akan masuk ke kulit keempat sebanyak 2. Maka atom Ca dengan nomor atom 20 memiliki
elektron valensi sebanyak 2 dan memiliki kulit valensi yaitu 4. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Ya, jadi sekali lagi, jika di kulit berikutnya belum tercapai ini ya, nah maka yang didistribusikan itu sesuai dengan kulit sebelumnya. Contoh anak-anak, Br nih. Br memiliki nomor atom 35. Maka di kulit pertama dia akan terisi sebanyak 2. Di kulit kedua dia akan terisi sebanyak 8. Di kulit ketiga berapa nih? 35. Kalau dikurangi 10, sisanya adalah 25. 25 melebihi jumlah elektron maksimal yang bisa ditampung di kulit ketiga. Maka ini kita masukkan semua, 18. Nah, dari 25 ini sudah diisi 18 ya. Berarti totalnya 10 tambah 18, ini totalnya 28, masih ada sisa. Sisanya sebanyak 7. Nah, 7 ini akan masuk ke kulit ke-4. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Br memiliki elektron valensi sebanyak 7 dan kulit valensinya adalah 4. Oke, ini adalah konfigurasi secara teori Bohr. Selanjutnya kita akan membahas konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Menurut teori mekanika kuantum, elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu atau kulit atom. Dan pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital atau tempat kebolehjadian ditemukannya elektron. Ada 4 jenis orbital yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah orbital S. Orbital S memiliki 1 orbital subkulit. Kemudian yang kedua ada orbital yang disebut dengan orbital P. Ini memiliki 3 orbital subkulit. Yang ketiga adalah orbital D yang memiliki 5 orbital subkulit. Dan yang keempat adalah orbital F yang memiliki 7 orbital subkulit. Selanjutnya, untuk memahami konfigurasi elektron secara mekanika kuantum, kita juga perlu mengenal bilangan kuantum. Ya, atau Ibu singkat BK ya. Ada 4 jenis bilangan kuantum yang harus kita kenal. Yang pertama yang disebut dengan bilangan kuantum utama. Diberi simbol sebagai N. Ya, sama dengan di teori Bohr ya, konfigurasi secara teori Bohr. Di sini besarnya N dimulai dari kulit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum yang kedua itu adalah bilangan kuantum azimut. Diberi simbol dengan huruf L kecil. Nah, nilai L besarnya adalah N-1, di mana N-nya adalah bilangan kuantum utama. Jadi, jika N-nya sama dengan 1, maka nilai L adalah 1 dikurangi 1. Atau sama dengan 0. Nah, anak-anak, nilai L sama dengan 0 ini yang kita kenal dengan subkulit atau orbital S ini ya. Dia hanya memiliki 1 ruang orbital. Karena di sini hanya memiliki 1 orbital subkulit. Nah, kemudian jika N-nya sama dengan 2, maka L-nya adalah 2 dikurangi 1. Di sini nilainya sama dengan 1. Untuk yang memiliki nilai L sama dengan 1, ini adalah subkulit atau orbital P. Memiliki 3 orbital subkulit ya. Kalau digambarkan seperti ini anak-anak.
1, 2, 3. Kemudian jika N-nya sama dengan 3, berarti L-nya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, jika L-nya sama dengan 2, ini sama saja dengan orbital D. Ini ya. Memiliki 5 orbital subkulit kalau digambarkan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orbital subkulit. Jika N-nya 4, maka L-nya adalah 4 dikurangi 1 atau 3. Nah, angka L sama dengan 3 ini sama dengan orbital F. Disebut juga orbital F, memiliki 7 orbital subkulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbital subkulit. Nah, bilangan kuantum yang ketiga itu disebut sebagai bilangan kuantum magnetik. Diberi simbol M kecil, di mana nilai M ini adalah dimulai dari min L sampai dengan plus L. Nah, anak-anak, jika nilai L-nya adalah 0, maka nilai M-nya tidak mungkin ada min 0 ya, tidak mungkin nih. Kalau nilai L-nya 0, maka dia hanya memiliki satu nilai M, yaitu 0 saja. Nah, ini yang kita kenal sebagai subkulit S. Jadi dia hanya memiliki satu orbital aja yang dengan nilai M sama dengan 0. Jika L-nya adalah 1, maka nilai M-nya dimulai dari min 1, 0, 1. Nah, ini adalah untuk orbital P, anak-anak. Dengan nilai M min 1, jadi ini M-nya hanya untuk S ya, M-nya hanya 1, 0 saja, tapi untuk P nilai M-nya adalah mulai dari min 1, 0, positif 1. Jika L-nya 2, maka nilai M-nya dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, ini untuk orbital D. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan jika nilai L-nya sama dengan 3, ini nilai M-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sama dengan orbital F ya. Memiliki 7 ruang orbital dengan nilai min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, anak-anak, yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin. Ini B ya. Nah, bilangan kuantum spin diberi simbol S. Ini ada dua nilai. Yang pertama, jika arah putaran elektronnya ke atas ya. Ini diberi nilai S-nya positif setengah. Tapi jika putaran elektronnya ke bawah, maka dikatakan memiliki nilai S sama dengan negatif setengah. Nah, anak-anak, bilangan-bilangan kuantum ini bisa kita gunakan untuk mengetahui letak suatu elektron dalam atom. Ya. Misal nih, suatu elektron menempati, ini Ibu lihat contohnya di atas ya. Suatu elektron menempati kulit 4P5. Nah, gitu. 4P5 ya anak-anak ya. 4P5. Nah, angka 4 di sini ini menunjukkan identitas dari bilangan kuantum utama atau N. N-nya sama dengan 4. P di sini ya, subkulit P ini menunjukkan nilai bilangan kuantum yang kedua yaitu azimut. Nah, yang ini. Kalau subkulitnya P, anak-anak, maka nilai L-nya kan 1. Ini dikatakan L-nya sama dengan 1. Kemudian angka 5 di sini ini menunjukkan jumlah elektron. Maaf. Ini adalah banyaknya elektron yang menempati kulit P. Sebanyak 5 nih. Nah, kita lihat kulit P memiliki 3 orbital subkulit ya.
Jadi kalau kita gambarkan kulit P ini dengan 3 orbital subkulit dengan nilai M-nya masing-masing min 1, 0, 1. Nah, ada yang disebut dengan aturan Hund anak-anak. 5 elektron yang akan mengisi subkulit itu tidak boleh digambarkan seperti ini anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh ya. Tapi menurut aturan Hund, ini Ibu ulangi lagi, elektron akan menempati orbital itu dengan arah elektron yang sama dulu atau dengan arah yang searah. Akan diisi dengan elektron yang searah. Misal arahnya ke atas semua. 1, 2, 3. Baru kemudian yang keempat itu masuk di orbital yang depan lagi, dan yang terakhir masuk di orbital berikutnya. Kalau kita lihat di sini anak-anak, si elektron yang kelima itu menempati orbital dengan nilai M sama dengan 0. Nah, maka kita tadi sudah mengetahui nilai N dan nilai L-nya ya. Nilai M-nya adalah 0. Kemudian kita bisa lihat anak-anak, ini arah elektronnya yang terakhir itu arahnya ke bawah. Kalau ke bawah ini menunjukkan bahwa nilai spinnya min setengah. Maka nilai keempat bilangan kuantum untuk elektron yang menempati kulit 4P5 itu N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, dan S-nya sama dengan negatif setengah. Ini cara menentukan bilangan kuantum dari suatu elektron. Gimana, bisa dipahami anak-anak? Oke, selanjutnya bagaimana aturan distribusi elektron pada atau secara teori mekanika kuantum. Tadi kita sudah membahas aturan Hund ya. Ada satu aturan lagi atau beberapa aturan lagi diantaranya yang disebut dengan aturan Aufbau atau asas Aufbau. Menurut Aufbau, penempatan elektron itu di Aufbau ini diambil dari bahasa Jerman ya, yang artinya membangun. Dimulai dari yang tingkat energinya paling rendah ke yang tingkat energinya paling tinggi. Jadi anak-anak, tadi kita sudah melihat di bilangan kuantum ya, bahwa di kulit ke-1 atau N sama dengan 1 itu hanya mungkin punya nilai L itu 0 kan. Artinya dia hanya memiliki satu subkulit, yaitu subkulit S saja gitu. Di kulit kedua maksimal nilai L-nya kan 1. Nilai L1 itu sama dengan orbital P. Maka di kulit kedua itu maksimal bisa menempati kulit P. Di kulit ketiga maksimal itu bisa menempati subkulit D. Berarti selanjutnya di kulit keempat maksimal bisa, ini P ya, menempati subkulit F. Di kulit kelima juga sama. Di kulit ke-6 6S, 6P, dan 6D. Di kulit ke-7 7S dan 7P. Tidak ada subkulit yang lain. Seharusnya ada, tetapi sampai saat ini belum ada elektron yang menempati kulit-kulit yang tidak disebutkan di sini ya. Nah, aturan pengisian elektronnya anak-anak seperti ini. Jika ada elektron, awalnya dia akan masuk ke subkulit 1S dulu. Baru kemudian dia akan masuk ke 2S. Kemudian ke 2P, dari 2P ke 3S, dari 3S ke 3P. Nah, dari 3P itu tidak bisa ke 3D anak-anak. Ya, ini menyalahi aturan Aufbau atau asas Aufbau. Dari 3P itu biasanya masuk ke tingkat energi yang berikutnya itu 4S. Baru ke 3D, ke 4P, 5S dan seterusnya
4D, 5P, 6S, dan seterusnya 4F, 5D, 6P, 7S, dan seterusnya 6F, 6D, 7P. Ya, maksimal menempati kulit 7P anak-anak. Nah, ini aturan pendistribusian elektron. Kemudian tadi kita sudah mempelajari di depan ya, bahwa subkulit S itu hanya memiliki satu ruang orbital. Ya, ini Ibu gambarkan lagi tadi. Satu subkulit S itu hanya memiliki satu ruang orbital. Nah, satu ruang orbital maksimal bisa dihuni 2 elektron. Jadi subkulit S itu maksimal hanya bisa dihuni oleh 2 elektron. Ditulisnya seperti ini. Jadi kulit S maksimal hanya bisa dihuni 2 elektron. Kulit P memiliki 3 ruang orbital kan ya. Nah, kalau satu ruang orbitalnya maksimal bisa dihuni oleh 2 elektron, maka total yang bisa menempati 3 ruang orbital adalah 6. Nah, ini P maksimal 6 ya anak-anak. S maksimal 2. Kalau yang D, karena dia memiliki 5 ruang orbital, berarti maksimal elektronnya ada berapa? Betul, karena dia memiliki 5 ruang orbital, maka maksimal elektron yang bisa menempati subkulitnya adalah 10. Dan kalau F kan 7. Nah, 7 satu orbital bisa dihuni 2. Kalau ada 7 orbital berarti 2 kali 7. Artinya di kulit ke F, subkulit F itu maksimal bisa dihuni oleh 14 elektron. Nah, bagaimana pendistribusiannya? Nih ya. Contoh, tadi kita mencontohkan Na ya, sekarang kita contohkan Na lagi anak-anak. Na dengan nomor atom 11, maka konfigurasi secara mekanika kuantumnya, yang pertama dia harus masuk dulu ke 1S kan ya. Dia akan masuk ke 1S sebanyak maksimal 2. Setelah 1S, setelah 1S dia akan masuk ke 2S. 2S juga sebanyak 2. Kemudian dari 2S dia akan masuk ke 2P. Nah, di kulit 2P sebanyak maksimal 6. Kalau kita jumlahkan, ini semuanya 2 tambah 2 tambah 6, totalnya 10 anak-anak. Sudah 10 elektron yang terdistribusi. Tinggal sisa satu lagi dari 2P kemana? Ke 3S kan ya. Nah, di 3S, karena sisanya tinggal 1, maka dituliskan 3S1. Anak-anak, kalau kita lihat ya, di kulit pertama ini hanya terisi 2 elektron. Di kulit kedua terisi 8 elektron. Di kulit ketiga terisi 1 elektron. Ini mirip dengan konfigurasi secara teori Bohr yang tadi ya. Nanti aturannya juga sama anak-anak. 1 elektron di sini ini menunjukkan elektron valensi. Dan 3 ini menunjukkan kulit valensi. Nah, karena merupakan kulit terbesar. Ya, kulit terbesar yang bisa ditempati oleh elektron-elektron atom Na. Sekarang bagaimana kalau Ca gitu ya? Tadi kan contohnya Ca 20. Maka konfigurasinya yang pertama dia masuk dulu ke 1S2. Nah, setelah 1S2, 2S2, kemudian 2P6, kemudian 3S2. Nah, ini sudah ada 10 tambah 2, 12, masih banyak. Dari 3S nih, lihat anak-anak, 3S masuk ke 3P ya. 3P maksimal kan 6. Nah, dari 3P ke 4S. Kita lihat sekarang totalnya 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Ini ada 20 nih, sisanya dia akan masuk di 4S semuanya 2, karena S maksimal kan 2 ya. Ini konfigurasi mekanika kuantum untuk Ca. Kita cek lagi anak-anak. Di kulit pertama terisi 2, di kulit kedua terisi 8, di kulit ketiga terisi 8, dan di kulit keempat terisi 2. Ini juga mirip dengan konfigurasi secara teori Bohr. Berarti aturannya juga sama ya anak-anak. 2 di sini menunjukkan elektron valensi, dan 4 di sini menunjukkan kulit valensi. Bagaimana dengan Br tadi ya?
Br dengan nomor atom 35. Berarti di kulit pertama elektron pertama akan mengisi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dari 3p ke 4s2 ini baru ada 10 tambah 10, 20. Kita lihat lagi dari 4s ke 3d ya. Maka 4s ke 3d maksimal, ini kan baru ada 20, ini 35 ya, 35 kurangi 20 masih ada 15, berarti ini dituliskan semua 3D maksimal 10. Kemudian dari 3D masuk ke 4P. Nah 4P maksimal kan 6 ya anak-anak, kulit P maksimal 6, ini sisanya tinggal 5, maka dituliskan semua 5. Nah anak-anak kita cek, di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, di kulit ketiga 8 tambah 10 anak-anak, totalnya 18, dan di kulit keempat ada 2 tambah 5, ini totalnya 7. Ini sama juga dengan konfigurasi teori Bohr. Nah yang mana nanti elektron valensinya? Elektron valensinya diambil yang ada di kulit terluar gitu. Meskipun sebelum 3D dituliskan 4s dulu, tapi tetap anak-anak ya, untuk menghitung elektron valensi dari atom Br ini, maka kita jumlahkan yang ada di subkulit S dan ada di subkulit P nya. 2 tambah 5 adalah 7, dan kulit valensinya yaitu kulit yang paling besar gitu, yaitu 4. Nah bagaimana anak-anak bisa dipahami tentang konfigurasi elektron secara mekanika kuantum? Oke, untuk kegiatan belajar 1 ini Ibu cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.